Perkenalkan, nama saya Ani Pancantantana Manik dengan NIM A1D523089, Prodi Administrasi Pendidikan, ingin memenuhi mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan mengenai evaluasi dan pengembangan materi pembelajaran digital yang berkaitan dengan 1. Kompetensi dan literasi digital dalam pembelajaran digital, kedua, metode evaluasi pembelajaran digital, ketiga, penggunaan data untuk pengembangan konten. Baik, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 materi tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kompetensi digital. Kompetensi digital mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara digital secara efektif dan bertanggung jawab. Seperti yang pertama, keterampilan dasar. Kita itu menggunakan perangkat keras dan lunak, mengakses dan mengolah info, berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis, menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ketiga, keterampilan kreatif, yaitu membuat konten digital, memecahkan masalah, dan berinovasi. Keempat, keterampilan sosial dan emosional seperti berkomunikasi, berkolaborasi, menunjukkan empati dan rasa hormat. Literasi digital. Literasi digital yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital bekerja secara efektif dan efisien di dalam kehidupan kita sehari-hari. Literasi digital meliputi 1. Memahami landscape digital seperti berbagai platform online dan alat digital yang tersedia, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk belajar. Yang kedua, mencari dan mengevaluasi informasi, seperti menemukan sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan. Yang ketiga, membuat dan berbagi konten, seperti berkomunikasi secara efektif dengan orang lain melalui platform digital. Keempat, berkomunikasi dan berkolaborasi online, seperti berkomunikasi secara efektif dengan orang lain melalui platform digital. Metode pembelajaran digital yang pertama, metode formatif. Metode formatif memantau dan meningkatkan secara efektivitas dalam pembelajaran digital. Seperti yang pertama, observasi. Observasi terdiri dari observasi langsung dan observasi tidak langsung. Yang langsung artinya guru mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan pembelajaran digital. Yang kedua, observasi tidak langsung. Guru menggunakan data pembelajaran digital untuk melihat aktivitas siswa. Yang kedua, kuis dan tes. Yang pertama, kuis formatif, kuis singkat untuk mengatur atau mengukur pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, tes formatif, tes untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, ada umpan balik, seperti umpan balik guru kepada siswa. Guru beri umpan balik berdasarkan hasil observasi kuis dan tes. Dan umpan balik siswa seperti siswa memberi umpan balik kepada guru tentang pekerjaan mereka. Yang keempat, ada diskusi dan refleksi. Diskusi yaitu guru memimpin diskusi dengan siswa tentang pengalaman dan pembelajaran. Dan satu lagi, refleksi. Siswa diminta untuk merefleksikan. Metode pembelajaran digital yang kedua yaitu metode sumatif, yang dimana menilai hasil belajar siswa dengan menilai mereka di akhir program pembelajaran. Seperti mereka akan menggunakan yang pertama, tes online. Tes online seperti pilihan ganda, uraian, dan kinerja guru ataupun siswa. Yang kedua, proyek akhir, di mana mereka akan presentasi, membuat karya tulis, dan membuat video. Ketiga, portofolio digital, yaitu koleksi karya siswa yang menunjukkan kemauan belajar selama periode tertentu. Yang keempat, laporan observasi. Guru mengamati dan mencatat bagaimana siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran digital. Yang kelima, rubrik penilaian, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja siswa pada tugas atau proyek tertentu. Materi ketiga yaitu penggunaan data untuk pengembangan konten. Yang pertama, memahami audiens. Data demografi, minat, dan perilaku online membantu mempersonalisasi konten dan menyesuaikan dengan target audiens. Yang kedua, menentukan topik dan format konten, yaitu data tren dan popularitas. Topik membantu memilih topik yang relevan dan menarik bagi audiens.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas konten. Seperti data umpan balik dan interaksi audiens membantu meningkatkan kualitas dan relevansi konten. Pembuatan konten dapat meningkatkan kualitas dan performa konten mereka. Menggunakan media digital berupa laptop dan proyektor. Kelompok yang tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang tampil memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya maupun menanggapi hasil diskusi kelompok mereka. Guru membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan penguatan terhadap pemecahan masalah. Ya, selanjutnya silakan tampil ke depan, yaitu kelompok Muhammad Hatta. Baiklah, anak kelas 8, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Bagaimana belajar IPS? Semangat! Banyak simpulkan bersama-sama. Berikan kesimpulan terhadap proses pelajaran yang telah dilaksanakan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, Ibu akhiri. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti saat ini, pembelajaran memanfaatkan media digital untuk peserta didik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi digital. Literasi digital itu sendiri harus secara beretika dan bertanggung jawab dalam menggunakannya untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.